Halo guys, selamat datang kembali di channel saya bareng saya Zul. Dan video kali ini seperti biasa saya akan berkeluh kesah selama penggunaan Xperia One ini. Jadi ini adalah Xperia One Softbank yang hampir 1 bulan ini saya pakai. Saya gunakan sebagai secondary daily driver karena ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan ini tidak full sebagai daily driver. Yang belum tahu dan lagi cari tahu tentang Xperia One ini, tonton video ini sampai habis. Oke, jadi kita langsung aja bahas. Ini adalah Xperia One Softbank yang warna putih. Dan ini saya buka dulu case-nya ya. Ini case-nya tuh kemarin saya juga udah buat videonya. Ini case ternyaman yang pernah saya pegang dan saya suka banget. Dan ini adalah unitnya Xperia One warna putih. Ya, mejanya juga masih warna putih teman-teman karena masih penyesuaian. Oke, pertama soal desain ya. Soal desain ini saya nggak terlalu banyak komplain sih, tapi ini masih lebih baik dibandingkan dengan Xperia ZX3 kemarin yang pernah saya punya, yang dimana tombol fingerprintnya di belakang tuh. Kalau yang ini udah kembali ke jalan yang benar, yaitu fingerprintnya ada di samping. Soal fingerprint ini saya nggak terlalu banyak masalah sih. Selama ini saya gunakan fine-fine saja, tidak ada problem sama sekali dan masih tetap enak digunakan gitu loh. Terus masih di desainnya, bentuknya yang panjang juga nih bukan masalah sih buat saya. Cuma ada sedikit aja, yaitu buat teman-teman yang suka pakai jeans, nah ini nggak cocok masuk di celana kalian. Jadi ya karena saya jarang pakai jeans, saya lebih suka pakai celana training ya. Ini nggak masalah sih, lagian kalau kemana-mana biasanya pakai waist bag. Oke, yang kedua adalah kita bahas keluh-keluhnya dulu ya. Yang pertama itu adalah ini karena tipe softbank. Jadi di sini penangkap sinyalnya kurang cakep ya, kurang full lah sinyalnya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu ada masalah, di mana dia tuh masih bisa memutar YouTube dengan baik dan masih bisa menerima telepon dengan baik sebenarnya. Tapi ya itu mungkin karena dia harus sering-sering mungkin karena kurang mampu menangkap sinyal dengan baik, dia berpengaruh ke baterainya yang jadi lebih boros. Oke, itu ya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah di baterainya teman-teman. Ini tuh baterainya sebenarnya 3300 lebih ya. Cuma yang unit saya ini tuh saya dapat baterainya yang tinggal 2400 sekian-sekian gitu ya. Nah ini teman-teman, ada baterai yang ada di Xperia One yang unit saya miliki ini. So far dia tuh mampu bertahan selama penggunaan tanpa gamenya sekitar 4 jam lebih. Ya 4 jam lebih. Dan ini kemarin saya masih ada simpan untuk pemakaian. Kita lihat langsung aja secara live ya. Jadi di sini di baterai, kita lihat dulu baterainya teman-teman. Baterai ini di sini tuh kita lihat di penggunaan baterai. Ya, ini dia layanannya. Ini kemarin saya pakai sebentar aja. Pokoknya dia tuh mampu bertahan sekitar 4 jam. So, ya itu nggak terlalu nggak terlalu parah sih borosnya, masih bisa lah dipakai. Nah, untuk selanjutnya di sini juga saya pakai launcher Nova. Ya, launcher Nova terlihat lebih cakep gitu ya. Selanjutnya kesah yang keempat, keluhan yang yang keempat ya adalah harganya yang udah cepet banget turun teman-teman. Ya kemarin tuh saya beli ini sekitar 3 jutaan, sampai sini sekarang tuh saya lihat sudah ada 28, dan ya itu cepet banget sih turunnya. Nah sekarang kita ke yang bagus-bagusnya nih teman-teman. Buat yang mau beli ini harus betul-betul dilihat nih ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang bagus-bagusnya teman-teman. Dari yang pertama adalah dari layarnya. Ini adalah the best of the best layar yang bisa teman-teman miliki di harga sekian. Layar 4K OLED ini betul-betul cakep, betul-betul memanjakan mata. Bahkan itu seneng banget saya lihat ya, untuk kualitas layar wallpaper aja udah keren banget nih. Bahkan saya lebih suka lihat hasil di sini tuh dibandingkan dengan Google Pixel, bahkan di Xiaomi Mi 10 5G nih.
Ya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah kameranya ya. Dengan tanda kutip di sini adalah kameranya untuk ngerekam video, bukan untuk ngefoto. Nah, untuk ngefoto tuh dia tuh lebih apa ya? Lebih apa, perpindahan fokusnya tuh smooth banget, bagus banget. Jadi buat teman-teman yang mau buat konten kreator atau mau buat konten YouTube, unboxing ataupun mungkin konten TikTok di mana harus menggunakan fokus yang baik, Xperia One ini bisa teman-teman andalkan. Ini tuh keren banget nih. Ini ada beberapa contoh yang saya ambil menggunakan Xperia One ini, menggunakan videonya. Jadi, halo guys, ini adalah perekaman menggunakan Xperia One dengan resolusi Full HD dengan 30 fps. Ya, seperti ini. Oke, kita coba mainkan zoomnya. Deketin. Smooth banget ya. Iya, perpindahan fokusnya tuh smooth banget. Dan itu biasanya jarang banget didapatkan di HP-HP Android yang selama ini saya review. Ini salah satu keunggulan dari Xperia One. Untuk harganya nih, dia bisa dengan cepat pindah gitu kan, cepat banget. Bahkan di jarak seperti ini juga masih smooth banget. Ya, ini adalah salah satu kualitas dari Xperia One. Halo guys, jadi ini adalah menggunakan kamera depan Xperia One. Jadi gimana untuk penangkapan audio dan kualitas gambarnya? Ya, walaupun fokusnya nggak sebagus kamera belakang, tapi ini lumayan bagus sih saya lihat. Ya, cocok lah untuk ngevlog. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Ini saya gunakan lagi bergerak untuk ngevlog gimana. Ya, ada jemuran, ada rumah. Untuk warna dihasilkan di viewfinder sini sih terlihat lebih natural, menyerupai dengan warna yang sama dengan yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau soal fotonya dia masih kurang ya, nggak jelek-jelek amat ya. Buat teman-teman yang bisa memainkan mode seperti settingan manualnya di sini. Ini Xperia One ini masih bisa banget teman-teman andalkan. Karena kalau diambil foto and shot atau langsung gitu, dia tuh masih perlu sedikit diedit agar hasilnya lebih mantap. Nah, yang ketiga adalah build quality dari Xperia One ini bukan main-main teman. Memang sih kalau teman-teman lihat di langsung itu kayak apa ya, kayak kurang oke gitu. Nah, tapi kalau teman-teman megang Xperia One ini udahlah, ini tuh terasa banget feel premiumnya nih, halusnya aduh. Terus framenya ini aduh, ini sih memang kerasa banget premiumnya untuk yang seri Xperia One ini. Tapi saya sarankan ambil yang warna putih ya teman-teman. Kalau biasanya warna hitam itu kalau kena apa itu dia gampang lecet gitu kan. Dan ya ini seneng banget sih gua layarnya juga. Aduh nih, cakep daya untuk Xperia One ini. Yang keempat, yang bagus-bagusnya lagi di Xperia One itu adalah performanya teman-teman, bukan sembarangan. Di sini dalam tanda kutip saya tanpa game ya, karena emang HP-HP seperti ini tuh jarang banget saya mainkan untuk bermain game. Saya biasanya main game di tablet aja lebih puas. Tapi bukan berarti Xperia One ini nggak bisa. Dia tetap bisa bermain game Mobile Legends, Genshin Impact. Tapi nggak saya sarankan karena baterainya yang minim dan layarnya yang super gede. Jadi itu akan mengurangi experience bermain game dan bisa menyebabkan kerusakan kalau misalnya dipaksa terus main game terus sambil dicolok, itu sangat tidak baik teman-teman ya. Tapi kalau misalnya untuk dipakai sosial media, nonton YouTube dan segala macam, ini masih sangat mulus dan masih sangat bagus. Walaupun menggunakan sinyal WiFi dan sinyal apapun, dia tetap masih oke banget. Nah, untuk suara speakernya tuh masih seperti ini. Tambahin volumenya dulu.
Oke, sebenarnya walaupun dia nggak terlalu ngebass ya, tapi suaranya tuh renyah, nge-rich gitu kan. Dan lebih agak jernih sih suaranya. Walaupun dia nggak menggelegar kayak Google Pixel ataupun Xiaomi Mi 10 yang saya punya ini, tapi suaranya ini rich, renyah gitu didengar. Selanjutnya di bagian penampilan teman-teman, ya ini sebenarnya opsional aja sih, karena kalau kita menggunakan Sony itu orang-orang ngeliat tuh itu HP apa tuh, dia tuh agak bingung gitu ngeliatnya. Itu kok HP panjang banget, atau itu HP apa kok gini. Jadi ini lebih ke penampilan yang berbeda sendiri daripada HP-HP yang banyak beredar di masyarakat sekarang. Jadi itu aja kayaknya keluh kesah yang saya dapatkan di Xperia One ini. Terlepas ada juga beberapa hal lain yang teman-teman harus pikirkan sebelum membeli Xperia One itu, yaitu HP ini tuh cuma batangan aja. Terus saya juga ngecasnya ini pakai Ugreen yang 20 watt, dimana itu saya gunakan juga untuk Google Pixel. Dan untuk kecepatan ngecasnya ini sama, dia juga lumayan cepat ngisinya, 1 jam itu udah penuh. Mungkin juga karena kapasitas baterainya yang udah nggak full 3300, karena ini adalah unit second, pastinya akan berbeda dengan teman-teman dapatkan nanti. Terus untuk konsumsi baterainya masih bisa dimaklumi, dan ya kalau bicara soal keren, ini tuh keren banget. Jadi itu dulu kayaknya keluh kesah saya menggunakan Xperia One ini. Terus terang saya ini masih ragu apakah jadi ngelepas Xperia One atau enggak, karena makin hari kok saya makin suka dengan Sony ini. Walaupun mungkin saya lepas nanti, mungkin saya akan beli lagi Sony yang tipe lain ya. Buat teman-teman yang lagi cari-cari HP Sony yang second, ya bisalah komentar di bawah. Siapa tahu nanti bisa dikabulkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak banget kekurangan dalam pembuatan video ini. Jadi bisa tolong supportnya agar channel ini lebih gede dan lebih memberi manfaat atau memberi informasi soal HP budget yang recommended. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. So, di sini dan have a nice day.